Info A1 dari mereka yang berada beberapa hari sebelum Assad dilengsarkan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berambisi menggagalkan program nuklir Iran setelah dalam tanda kutip menang atas Hamas, Hizbullah, dan Suriah. Kemenangan Netanyahu ini ditandai dengan runtuhnya Assad, tersingkirnya para pemimpin tertinggi Hamas dan Hizbullah, serta hancurnya struktur militer mereka. Kalau menurut pandangan antum berdua, ke depannya seperti apa nih Syria? Kita ngelihat hadis ya, Pertama gini ya, kalau dalam hadis kan memang Suriah itu nanti akan berkali-kali jadi medan perang. Pertama, medan perang Malhamatul Kubro, kita melawan tentara salib dan juga melawan orang Yahudi. Yang kedua, medan perang juga melawan Ya'juj Ma'juj. Terus medan perang lagi gitu melawan Dajjal dan seterusnya. Tapi di balik itu, kenapa perangnya kok di situ? Berarti itu nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan salah satunya adalah bank data keimigrasian dibom sama mereka. Kok mereka bisa tahu ya, gitu ya kan? 300 posisi penting tuh militer itu sesuatu yang sangat penting loh, Mar. Kalau di Indonesia pastinya dirahasiakan sekali ya. Tapi ini semua titiknya tuh diketahui oleh si Netanyahu, dan beliau itu tahu dari mana, gitu ya kan? Jangan beliau lah, si Netanyahu ini tahunya dari mana, gitu ya kan? Gitu. Bahkan ada terbitan surat, aku komunikasi sama teman-teman yang ada di Suriah, bahwa memang ada hubungan gelap antara Israel sendiri dengan Bashar al-Assad gitu. Proses menjelang kekuasaan ada di sana, pertama secara politik dulu. Saya mengira sampai dengan 5 tahun ke depan, kalau tidak ada hambatan, Al-Julani akan mengutamakan stabilitas internal dan kita akan melihat lebih banyak atraksi politik dari Al-Julani. Ya, kayaknya memang ke depan, baik Arab Saudi maupun Iran ini pada akhirnya akan mengutamakan stabilitas dulu di wilayah yang dulu pernah menjadi tempat mereka bertempur, baik itu di Yaman maupun di Suriah. Tapi saya kira tidak akan lebih panjang daripada 5 atau 10 tahun, karena 5-10 tahun lagi Israel dan Amerika Serikat akan menciptakan disrupsi lagi, karena mereka nggak tahan banget melihat Timur Tengah itu damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah atas doanya teman-teman semua. Sekarang bisa kembali lagi membuat konten-konten baru yang tentunya juga mungkin memberikan update kepada teman-teman semua apa yang terjadi dengan saudara kita yang berada di seluruh dunia, insya Allah. Dan doanya terkirim ke kita ya, walaupun belum pulih bener, suaranya masih belum bisa keluar banget. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menginformasikan berita-berita terkini ya. Mudah-mudahan dapat keberuntungan dalam menyaksikan tayangan kita. Beberapa episode sebelumnya tentunya juga ada beberapa pandangan mengenai perpindahan kekuasaan atau lengsernya rezim Assad yang ada di Syria. Ini menarik ya, karena ternyata ada multi angle di sana. Ada beberapa sudut pandang yang berbeda yang tentunya juga mungkin kita bisa melihat ini secara holistik. Nah, kebetulan ya kadarul hari ini kita akan ketemu dengan dua kawan kita yang mungkin teman-teman udah pernah lihat episodenya di Cerita Untung. Ternyata beberapa saat sebelum rezim ini dijatuhkan, mereka sudah pernah berada di sana dan merasakan seperti apa kenyataan yang terjadi di lapangan. Langsung aja kita ketemu dengan guru-guru kita yang ada di sana. Kadroh lagi ada di Jordan saat ini ya, Ustadz Ammar Risalah dan juga Ustadz Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ari, udah sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dari pakaiannya kayaknya berdua lagi kepanasan ini kayaknya. Aduh, Kembali kali 7 derajat banget. kedinginan ini mah. Kedinginan ya. Alhamdulillah nih. Pasti udah denger ya kejadian yang lagi viral di saudara kita yang ada di sana lah ya. Lagi pula antum juga berada di tanah Syam juga gitu ya. Udah deket banget gitu. Seintipan lah ibaratnya. Nah, kalau dari pandangan antum semua kan sebelumnya pernah nih, sebelum turunnya rezim tersebut, apa sebenarnya yang antum melihat kondisi masyarakat? Soalnya kita dengar kan masyarakat Syria itu happy dengan turunnya rezim Assad gitu. Kemudian ada optimisme baru mengenai saudara kita yang di Palestina gitu. Tapi ada angle lain mengatakan bahwa tertutup kemungkinan untuk kerjasama atau juga mungkin mendukung Gaza atau gimana. Nah, menurut pandangan antum berdua yang pernah ada di lapangan seperti apa? Coba Bang Amar dulu yang ngomong. Oke. Pertama, saya mengucapkan selamat dulu ya kepada masyarakat Suriah. Itu dulu. Terus yang kedua, saya melihat kebanyakan pengamat yang ada di Indonesia memisahkan apa yang terjadi hari ini dari kenyataan yang sudah terjadi sekitar 50 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Dulu Partai Ba'ath atau Partai Keluarga Assad 50 tahun yang lalu itu kan kudeta juga sebetulnya.
Ini orang melupakan itu. Kudeta, dan lalu kemudian mereka menekan orang-orang yang anti dengan pemerintahan mereka, dan itulah yang terjadi sehingga banyak sekali kuburan-kuburan massal dan adanya ratusan penjara-penjara yang di sana kejam sekali. Kita tahu ya, ada alat pres manusia, ada tali-tali gantungan, ada kuburan-kuburan yang berisi tulang belulang anak kecil dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menguatkan kekuasaannya, kan biasa ya namanya kekuasaan, kan Partai Baru sekuler. Nah, karena di Suriah itu memang ada elemen agama, dia pasti akan memilih, akan bersekutu dengan elemen agama yang Sunni atau yang Syiah ternyata secara kebetulan, bukan kebetulan, memang qadarullah gitu ya. eh, eh, Hafiz Al-Assad itu adalah orang dari sekte Alawid atau Syiah Nusairiyah. Ini sekte Syiah yang gulat, sangat ekstrim sekali, yang bahkan jauh berbeda dengan Syiah Iran, dengan Syiah Ithna Asyarah, jauh berbeda. Dia memilih bersekutu dengan kalangan Syiah yang ada di Suriah. Nah, yang terjadi adalah selain penindasan dalam konteks hak asasi manusia, juga secara akidah itu banyak sekali penistaan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga banyak sekali pembatasan-pembatasan ceramah di berbagai tempat. Ada banyak sekali kesaksian yang sudah ditulis di berbagai media sosial dari orang-orang yang baik itu alumni Suriah maupun memang warga Suriah sendiri, bahwa kebanyakan ulama di sana memang menjaga jarak agar jangan sampai jamaahnya atau dirinya itu dibunuh, sehingga mereka memilih untuk bukan mendukung kebijakan rezim, tapi setidak-tidaknya tidak mengkritik kebijakan rezim. Itulah kemudian yang terjadi, meledak revolusi pada tahun sekitaran 2011 itu gitu ya, yang kita tahu ceritanya awalnya dari seorang anak kecil yang dibunuh dengan cara dicincang dan seterusnya, dan itu meledak menjadi revolusi di mana-mana. Itu awal yang tidak bisa kita lepaskan dari pembahasan tentang Suriah hari ini. Jadi jangan mengatakan yang sekarang itu pemberontakan begitu saja, didukung oleh orang luar dan seterusnya. Karena memang jangan sampai kita lupa apa yang terjadi satu generasi sebelum hari ini. Gitu Bang Ari. Jadi sebelumnya apa namanya, warga Syria sebenarnya nggak happy dengan Assad berarti kan? Betul, betul. Kalaupun ada yang happy kan, namanya pemerintah kan wajar ya. Kadang kebijakannya bagus, kadang juga kebijakannya tidak memuaskan. Akan tetapi, di tengah-tengah kebijakan yang bagus dan yang tidak bagus itu, ada penindasan di sana. Baik penindasan secara fisik maupun juga penindasan secara akidah. Itulah yang jadi masalah. Ya, tambahnya Bang Ari, orang Suriah itu punya karakter. Sebenarnya mereka tuh orang yang paling sabar, Bang. Sabar banget. Aku temu sama orang Suriah itu, karakter mereka itu adalah orang yang paling sabar, paling bisa menahan diri. Nah, ketika tahun 2011 itu kenapa mereka sudah tidak bisa menahan diri? Karena ancamannya itu bukan masalah harta. Mereka tuh bisa kuat, Bang. Kalau mereka nggak punya uang, mereka masih bisa bekerja di mana aja. Mereka, buktinya nih, Bang, pengungsi Suriah yang berada di Eropa itu menjadi orang sukses semua. Nggak ada yang nggak sukses. Mereka bekerja kerasnya itu luar biasa. Jadi kalau masalah bisa kayak tadi kan ekonomi, mereka itu masih tahan kalau masalah kayak gitu. Jadi kayak misalnya merugikan masyarakat atau menguntungkan dan lain-lain, itu mereka kayak masih biasa aja. Tapi ketika masalah eh, penindasan kayak berkaitan dengan agama, itu mereka akan melawan dengan sendirinya. Itu dari kalangan yang paling nggak ngerti agama, yang paling bawah, yang cuman asyhadu alla ilaha illallah, itu akan tetap melawan orang-orang yang apa merusak agama itu sendiri gitu. Nah, yang dilakukan oleh Assad ya begitu. Bahkan di stasiun televisinya sebelum revolusi itu mereka itu menantang Allah, menantang malaikat. Itu masih terekam di media sosial. Aku masih punya rekamannya bagaimana mereka itu menantang malaikat bagi orang yang mau melawan Assad. Bahkan di antara mereka itu menyembah Assad gitu, bersyahadat dengan syahadatnya ya orang itu gitu. Asyhadu alla ilaha illa basyar gitu kan. Dan itu banyak sekali dokumentasinya. Nah, kejadian itu yang apa? Yang membuat mereka nggak tahan. Akhirnya 2011 turun demo dengan penindasan-penindasan, dengan bukti-bukti yang fakta-fakta lapangan yang sangat banyak, tapi tidak diindahkan. Bahkan mereka dibom gitu kan. Nah, dari situlah mulai pecah perangnya, Bang. Tapi sebenarnya kalau misalnya zaman dahulu itu udah ada sosial media misalnya, eh, apakah misalnya terekam di sosmed jenis kekejamannya sama dengan Gaza atau ya masih parahan Gaza gitu kali ya? Kalau kalau terekam dengan kamera gitu misalnya. Ini menarik dia sebetulnya. Kalau kita lihat, banyak kan itu terjadi 2011, 2012, 2013 yang paling parahnya. Dan saat itu memang media sosial baru ada Facebook, baru ada Friendster mungkin saat itu akhir-akhiran ya, dan YouTube. Kalau mau kita lihat publikasinya yang ada di YouTube oleh media-media resmi, sangat banyak dan skala kehancurannya lebih besar daripada Gaza. Dan kalau misalnya Gaza kita lihat hari ini menggunakan senjata-senjata aneh yang baru ditemukan, sesungguhnya senjata-senjata itu sudah pernah digunakan oleh Iran dan Rusia
di Gutoh. Itu sebuah tempat di daerah Damaskus. Berbagai macam jenis bom, Bang Ari. Ada bom termobarik, bom fosfor, bom kimia yang dulu mungkin Bang Ari juga ngikutin masa-masa itu. Itu Iya. anak kecil yang keluar busa dari mulutnya, itu bom yang sangat terlarang gitu di dalam internasional, digunakan untuk perang gitu ya kan. Ya itu ada gitu. Nah, dulu belum terekam aja ya. Terekam sih, ada rekamannya Bang. Rekamannya Oh gitu. anak-anak yang sesak napas itu ada masih di media sosial. Cuma memang di masa sekarang ini lebih heboh Bang, karena kayak misal Palestina. Palestina mungkin di tahun 1940-an sampai ya, perang-perang Arab itu kan ya hebohnya di media sosial, bukan di media sosial, di koran gitu ya kan, di telegraf ya. Ya. Ya kayak gitu lah dikirim. Kalau di masa Suriah yang sekarang itu, yang 2011 itu yang aktif itu dulu aku masih pertama kali bersuara di media sosial tuh tahun 2011 juga tuh di Facebook Bang, di Facebook. Nah itu, kalau di Instagram baru muncul cuma foto-foto doang loh kayak, dan orang nggak ada bahas masalah apapun di situ, kayak cuman passion aja ya. Nah, Friendster kurang juga, yang paling ramai memang di Facebook dan YouTube. YouTube itu lebih kepada media resmi yang memposting dokumentasi dari lapangan begitu. Ya, dan justru ini ya, saat itu minim hoax gitu. Minim. Kenapa minim hoax? Karena bukan media sosial, tapi jurnalis resmi yang kemudian ngupload di akun media sosial resmi medianya mereka. Jadi kalau kita cari, gini Bang Ari, ada tips ya. Cari It's Gutoh, atau Gouta Massacre, atau Hama Massacre, atau Homs Massacre, atau Aleppo Aleppo. Massacre. Ada semua lengkap cerita dari awal sampai akhir dengan konteks yang utuh, bukan sepotong-sepotong. Saya ngobrol juga sama jurnalis-jurnalis Gaza, yang mereka berkata, kami belajar dari apa yang terjadi di Suriah sehingga pembantaian kepada rakyat Suriah tidak terdokumentasikan. Sehingga sekarang orang-orang Gaza sudah belajar dari sana dan mendokumentasikan apapun yang terjadi di Gaza dengan kamera pribadi mereka. Itu. Ya, memang teknologinya juga udah beda sih sekarang, hampir semua orang punya kamera kan ya. Dan sekarang yang lumayan viral adalah ditemukannya penjara Sidnaya gitu ya. Maksudnya dulu itu cuma kayak semacam, mungkin orang banyak kan, generasi sekarang banyak yang belum tahu sih sebenarnya berita itu. Kekejaman waktu itu mungkin banyak yang baru gede sekarang gitu kan, yang baru tahu sekarang. Dan kemudian dengan keluarnya ada ya ternyata penjara jenis itu ya. Penjara yang cuma ukuran berapa, isinya banyak orang, pas dibuka isinya jenazah semua gitu kan. Apalagi ada jurnalis Syria yang tahun 2020 pulang, di situ jenazahnya ada juga gitu kan. Itu ibaratnya kayak semacam ternyata kayak di film tuh, ternyata ada nyata ternyata kejadiannya. Ini yang mengagetkan sih sebenarnya. Mas, semarikan apa sih Senayan ini, dan fungsinya buat apa tuh diproduksi ada penjara kayak gitu? Penjara Setnaya ini digunakan untuk orang-orang yang tidak sepakat dengan Bashar Assad, baik itu yang politik maupun masyarakat sipil yang tidak mendukung ataupun yang memberontak, semua bakal ditangkap. Semua, baik jurnalis yang bersama oposisi itu pasti bakal ditangkap dan disiksa secara brutal. Kemarin Syekh Musa, mungkin Bang Amar juga udah ketemu sama beliau yang bawa kita kemana-mana ke kamp pengungsian. Beliau ketika Damaskus dikuasai, beliau langsung berangkat dari Turki menuju Damaskus, kemudian ke penjara Setnaya. Dia masuk dari ruang ke ruang, dia cek nama-nama siapa orang-orang yang di dalam penjara itu. Tapi banyak yang nggak ditemukan, Bang. Tapi nama-namanya ada, Bang. Nama-namanya ada. Bahkan laporan dari HAM-nya Suriah itu dia katakan 85.000 orang hilang, udah dipastikan orang ini meninggal, dan ada 100.000 orang itu hilang, bukan hilang meninggal, tapi tidak tahu di daerah mana disembunyikan gitu. Makanya sampai hari ini itu bahkan tentara Turki itu bersama badan intelijennya turun ke dalam Suriah untuk mencari setiap penjara-penjara yang tersembunyi di bawah tanah. Anjing pelacaknya diturunin gitu. Begitu Bang. Dan kekejaman di penjara Setnaya ini ngeri banget. Dan teman-teman bisa lihat ya di media sosial itu ada yang seperti yang disampaikan oleh Bang Amar juga, ada press, ada oven, ya kan, mayat yang dipres gitu, ada yang dicairin pakai bahan kimia, kemudian ada yang disiksa, memang benar-benar dibunuh, ada ditembak langsung, dieksekusi di belakang istana berurutan gitu, banyak-banyak itu dideretin, ya kan, dibunuh satu-satu, dikuburin gitu. Bahkan kemarin aku baru tunjukin sama Bang Amar, ada salah satu jurnalis, dia ngeposisiin kondisi tahun 2013 saat orang Assad itu membunuh kaum muslimin gitu. Jadi dia datang ke tempat itu, video itu ditunjukin, nah di sini nih posisinya. Mereka mau gali tempat itu, Bang. Tempat di mana orang-orang itu dikubur gitu. Itu sampai kayak gitu orang-orang Suriah sekarang. Ingin 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 menampakkan
kejahatan-kejahatan rezim Bashar al-Assad gitu. Seperti itu, mungkin ada tambah dari Bang. Nah, jadi kalau dari saya nambahin data aja ya, penjara-penjara yang ada di Suriah itu cukup banyak, tapi yang paling terkenal ada dua, Setnaya sama Tadmur di Palmyra. Nah, itu dua-duanya digunakan sebagai penjara yang untuk menahan tahanan-tahanan politik. Memang sih, ini kalau kita mau fair ya, memang ada juga di sana orang-orang ISIS yang menjadi orang Khawarij ada. Ada juga orang-orang takfiri ada. Pelaku kriminal biasa, membunuh, merkosa ada juga. Tapi majority, sebagian besar di antara mereka adalah tahanan politik yang mengkritik dan seterusnya, atau bahkan juga ulama yang ada di sana tuh ada. Yang jadi problem gini Bang Ari, yang kebuka baru Setnaya ini masalahnya, karena Setnaya aksesnya mudah, masih di Damaskus. Yang di Tadmur, ini yang jadi masalah. Udah jauh, di tengah gurun pasir, Nyari posisinya susah. posisinya susah, dan karena di tengah-tengah sana itu gurun pasir, makam-makam orang yang ada di sana itu udah nggak tahu di mana. Itu yang jadi persoalan di Tadmur. Jadi di Tadmur ini udah dibuka, udah gitu loh, tapi masih belum ditemukan sebagian besar nama-nama yang dulunya pernah ada di Tadmur itu di mana sekarang. Oh jadi sebenarnya penjaranya bukan cuma Setnaya nih, ada banyak. Iya, Banyak. ada Tadmur Bang, yang Tadmur tuh parah juga Bang. Jadi ada teman aku namanya Muhammad Ghazal. Muhammad Ghazal ini keturunan Ghazal ya. Ghazal itu kayak marga yang besar banget di Idlib. Nah, beliau ini keluarganya itu dibunuh sebanyak 70 orang bersekaligus. Dia termasuk orang yang sangat dicari lah intinya sama Bashar Assad, karena dia orang Idlib ini kokoh banget secara keimanan gitu ya, nggak bisa digoyang gitu. Nah, temen dia Bang masuk ke dalam penjara Tadmur, itu dikasih lubang di atas doang kayak pipa gitu untuk dia bernapas, kemudian minum. Minumnya coba dari apa Bang? Mereka nggak dikasih minum Bang. Itu padahal padang pasir, ketika musim panas itu ngeri banget rasa panasnya. Nah, mereka nggak ngasih apa-apa, tapi di bagian pipa itu selalu ada embun. Embun itu netes, itu yang mereka tampung ke apa namanya, ke pipa itu kayak ngangak gitu untuk minum. Seperti itu Bang. Dia cerita langsung ke aku kayak gitu. Kondisi orang-orang yang berada di penjara apa? Penjara Tadmur. Memang ngeri banget, penjara Tadmur juga sama kondisinya ya. Gitu. Nah, sebenarnya gini kan, setelah ditemukan semua evidence, bukti-bukti ini gitu ya, dan kemudian dengan panjangnya sejarah kekejaman yang ada gitu, dan juga masyarakat juga happy gitu dengan apa namanya, kondisi sekarang ini. Walaupun mungkin sekarang masih belum tahu akan kedepannya seperti apa ya, saya dengarkan gitu kan. Tapi sebenarnya kalau sudut pandang dari para apa namanya sekarang ini, mungkin para pejuang pembebasan Syria ini, sebenarnya arahnya seperti apa sih gitu? Ada hubungannya nggak sih ketika kejadian ini dengan masa depan Gaza itu, ada korelasinya nggak sih? Pasti. Ini Bang Amar nih yang ngomongin cocok. Latar belakangnya seperti apa dulu? Jadi gini ya, Bang Ari. Pertama, saya harus jujur dulu bahwa ada semacam mitos gitu ya, bahwa Bashar al-Assad itu membantu Gaza. Bapaknya Hafiz al-Assad itu kan pernah memerangi Israel pada perang Yom Kippur tahun 1974. Sebenarnya gimana sih? Oke. Pertama, kondisi pemerintah Suriah itu tidak membantu Palestina secara militer sebetulnya. Apalagi terutama setelah masa pemerintahan Bashar al-Assad. Saya tidak paham alasannya. Ya, itu nanti biarkan pakar-pakar yang memang pakar ini ya, pakar geopolitik Suriah dan lain sebagainya yang bicara. Akan tetapi bantuan militer Suriah itu berhenti kurang lebih sebelum tahun 2012. Mengapa? Karena sebelum tahun 2012, dan itu pun bukan dari Suriahnya, bukan. Suriah itu hanya menyediakan jalan agar bantuan dari Rusia atau Iran bisa masuk, dan kita harus jujur mengakui bahwa bantuan itu sangat-sangat sedikit. Gini Bang Ari, kita bisa ngelihat dari video-video yang beredar dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Senjata-senjata yang digunakan oleh Hizbullah, senjata yang digunakan oleh Iran, senjata yang digunakan oleh pemerintahan Bashar al-Assad untuk membantai rakyatnya sendiri, sangat besar, sangat mengerikan, dan sangat canggih. Iya. Tapi tidak ada senjata-senjata itu yang masuk ke dalam Gaza. Tidak ada bagian dari senjata-senjata itu yang pernah masuk ke tepi barat. Yang ada Ahlus Sunnah yang dibunuh. Yang ada Ahlus Sunnah yang dibunuh. Nah, Hamas mengetahui hal itu. Maka sejak awal revolusi, karena juga didasari dengan perasaan satu akidah dengan sahabat-sahabat yang sedang berjuang memerdekakan diri dari Assad, karena juga Hamas mengetahui bahwa Assad adalah pemerintah yang zalim kepada rakyatnya, Hamas mendukung aksi oposisi tersebut. Nah, dukungan Hamas itu diwakili dengan Khalid Mish'al yang berkali-kali itu sowan kepada para pejuang dan seterusnya, dan bahkan sampai mengibarkan bendera pejuang. Efeknya apa? Ini yang tidak disukai oleh para pendukung Assad. Tahun 2012, Hamas kantornya diusir dari Damaskus. Di tahun yang sama, di tahun 2012, setelah sholat Jumat, Ismail Haniyah Asyahid diundang untuk khutbah di Masjid Al-Azhar, dan dengan tegas Ismail Haniyah
condemn atau mengutuk Bashar al-Assad dan memerintahkan atau meminta kepada Bashar al-Assad untuk memberikan hak kepada rakyatnya sendiri. Itu Ismail Haniyah Syahid yang bicara. Terjadi perang sekian lama, akhirnya kan kita tahu Hamas kantornya dipindahkan ke Doha, sebagian lagi mengungsi ke Lebanon, sebagian lagi ditampung oleh Turki. Karena tahun 2012 itu Erdogan sudah berkuasa di Turki. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa Hamas proses berdirinya sebagian memang didrive dan diilhami oleh gerakan Ikhwanul Muslimin yang ada di Mesir. Akan tetapi kemudian kan pada tahun 83 ya, atau ya kurang lebih 82, sekitar 5 tahun sebelum Hamas didirikan, terjadi pembantaian besar-besaran kepada jamaah Ikhwanul Muslimin yang ada di kota Hama. Dan sebagian di antara mereka itulah yang kemudian ada juga mengungsi ke tepi barat dan lain sebagainya. Itu yang kemudian bagi orang Palestina ya memandang hal ini nih jadi Bashar ini variabel bebas sebetulnya. Dia tidak bisa dikatakan pro Israel, tidak. Karena jelas Bashar al-Assad memang anti Israel juga. Akan tetapi tidak juga bisa dikatakan pro dengan perjuangan kepalestinaan. Ini dua sisi mata uang yang makanya kita lihat untuk bisa menggerakkan faktor pemenangan Palestina dari Suriah, Bashar adalah masalah utama. Jadi ini ibarat kayak kalau mau kita mau ke belakang, ke halaman belakang, tentu kita harus lewat dapur dan kamar mandi. Masalahnya dapurnya berantakan, kamar mandinya bocor. Kita beresin dulu dua itu. Ibaratnya itu seperti itu. Dan ini fakta yang selalu denial ya, bahasanya dihindari gitu loh. Ya. Kalau kita lihat publikasi-publikasi dari para pejuang Hamas, Al-Qassam dan lain sebagainya, memang ada roket-roket seperti Grad dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat tahun-tahun pembuatan roket tersebut dan seterusnya, ini rata-rata roket-roket tua. Yang roket-roket itu sudah tidak diproduksi pada saat revolusi Suriah atau juga tidak diproduksi pada saat Bashar al-Assad berkuasa tahun 2000. Artinya apa? Yang dikasih ke Hamas itu ibarat kayak, oh nih senjata nggak kepake nih, daripada karatan lu pakai dah. Gitu sebetulnya. Oh, jadi sisa gitu jatuhnya. Ya mungkin sisa, mungkin juga emang udah ya gimana gitu loh. Kalau Bang Ari Gontung lihat di Suriah seperti apa sih jenis bomnya? Termobarik itu bom kelas berat loh sebenarnya, ya kan? Kelas berat. Gasalin tuh napam deh sama bom apa barel ya? Bom barel yang meledaknya itu besar. Semua dijatuhkan dan jumlahnya itu bukan 1.000. Waktu Butoh itu sampai dia bilang setiap jam itu sampai mereka tuh nggak bisa bernapas karena bom di mana-mana gitu dijatuhkan sama rezim Assad. Jadi sebenarnya kalau dengan senjata yang sama kemudian dipakai untuk perang lawan Israel pasti akan seimbang lah jatuhnya, hampir seimbang lah ya kan dengan artileri yang seberat itu sebenarnya bisa gitu. Kalau memang ada niatan untuk berperang dengan Israel kan gitu ya. Iya, kalau ada niatan minimal ke Hizbullah lah ya kan. Hizbullah kan proksinya Iran di Lebanon gitu. Kalau melalui dia mungkin lebih lebih cocok karena jalurnya itu bersebelahan aja Bang. Kalau disuplai pun itu gampang banget sebenarnya mereka. Kalau memang benar-benar niat ya yang ada tentara Hizbullah berkumpul di Suriah untuk membunuh Ahlussunnah yang ada di Suriah. Mereka banyak banget di dalam Suriah waktu itu Bang. Karena ini perang lawan Gazanya mereka balik. Gitu. Jadi sebenarnya ini nggak berarti cuma dua arah ya perang. Jadi berarti kayak ada segitiga. Jadi masing-masing punya kepentingan masing-masing sepertinya jadi jatuhnya ya. Misalnya gini, Syria bermusuhan dengan Israel bukan berarti karena dia simpati dengan Palestina sebenarnya gitu. Karena memang ada kepentingan yang kepentingan sendiri antara dengan Israel ini. Dia kepengen Israel nggak ada, tapi bukan untuk kepentingan Palestina sebenarnya gitu. Ada kepentingan lain gitu. Jadi sebenarnya masing-masing punya kepentingan gitu ya. Kalau kita mencoba berpikir dari sisi Assad ya di tahun 2011, tiba-tiba kan kekacauan negara bahasanya gitu ya datang dari 3 penjuru sekaligus. Yang pertama SDF di Deir Zur, dan kemudian ada juga yang dari ISIS yang ada di daerah Dar'a segala macam itu Raqqa dan seterusnya. Lalu kemudian ada juga dari milisi-milisi Ahlussunnah yang ada di Halab, Homs dan Hama. Nah, saya berpikir mengapa Assad tidak habis-habisan melawan ISIS? Karena yang melawan ISIS ternyata kenyataannya adalah Turki dan Amerika Serikat dan juga Arab Saudi saat itu koalisi gabungan. Lalu yang habis-habisan melawan SDF, Assad lah oke di situ. Tapi semua orang saat itu habis-habisannya menyerang yang hari ini menjadi pemerintah baru. Semuanya tuh mau ISIS, mau SDF, mau Assad bareng-bareng gitu loh. Jadi semuanya kolaborasi nyerang Assad gitu? Enggak, kebalik. Nyerang oposisi. Oh, nyerang oposisi malah? Pemerintah baru. Iya, betul. Yang mempertahankan oposisi ini saat itu hanya Turki dan Saudi.
gitu loh. Koalisinya maksudnya ya, koalisi Turki dan Saudi. Amerika Serikat juga nyerang, Rusia juga nyerang, Iran juga nyerang. Ini adalah satu pertanyaan besar buat kita yang jawabannya baru terjawab kemarin ketika revolusi di bulan Desember awal itu. Kenapa? Karena memang ternyata mereka ini betul-betul gerakan yang secara alami muncul dari masyarakat Suriah, bukan bentukan siapa-siapa. Nggak ada bentukan, gitu loh. Satu itu yang jadi masalah. Dan yang kedua, saya paham sekali ada orang yang menuduh pemerintahan baru ini adalah ciptaan penjajah, ciptaan Amerika Serikat dan Israel. Alasannya ada dua. Alasan pertama, pada hari ketika Damaskus itu dibebaskan kembali, itu kan ada seekor binatang di Instagram namanya Netanyahu, itu kan langsung mengucapkan, ya kami kerjasama dan seterusnya gitu kan. Terus di saat yang sama gitu kan, ternyata tank-tanknya mereka dan pesawat tempur mereka itu menyerang sebuah wilayah yang kurang lebih dalamnya sekitar 2 kilometer ke dalam Suriah di dataran tinggi Golan dan mencaplok Jabal Hermon atau mencaplok Gunung Hermon. Alasan kedua katanya, lihat daerah Quneitra sama daerah Gunung Hermon itu dicaplok oleh Israel segera setelah Damaskus berdiri. Ada dua logical fallacy di sini. Pertama, kita tahu bahwa Netanyahu itu sedang mencari alasan perang tetap berlanjut. Dia kemarin mencoba menyerang Lebanon dan Hizbullah, hampir berhasil. Lebanon itu sudah kolaps, Hizbullah sudah kolaps. Tapi tampaknya kemudian Hizbullah dan Iran itu sama-sama menginginkan perang berhenti sehingga mereka stop terima gencatan senjata. Nah, ini kan hampir ceasefire. Kalau kita lihat berita, Turki, Qatar dan juga Mesir sudah berhasil memperantarai nih. Oke, masing-masing terima gencatan senjata ya. Ini panik nih Israel. Makanya dia segera mencari front perang baru dan qadarullah ternyata ada pergolakan di Suriah. Dia mencoba menggunakan itu. Satu. Apa sih keinginannya dia? Biar perang nggak berhenti. Karena kalau perang berhenti, satu, suplai senjata dari Amerika Serikat akan dihentikan. Yang kedua, bantuan internasional kepada Israel juga akan dihentikan. Lalu yang ketiga, Israel, pimpinan-pimpinannya itu, Netanyahu, Galan, Herzi Halevi akan diseret ke pengadilan internasional. Itu loh. Nah, yang kedua, kan ada tuduhan bahwa kok di zaman sekarang aja nih, setelah revolusi yang terjadi di Aleppo sampai Damaskus, Israel itu menyerang Damaskus dan lain sebagainya. Itu adalah hoaks yang paling besar. Karena kenyataannya sejak awal perang Tufanul Aqsa, daerah Mezeh yang ada di Damaskus itu selalu diserang oleh Israel. Yang kedua, daerah Quneitra dan daerah Gunung Hermon, bahkan di tahun 2020, 2019, 2021, setiap tahun itu selalu diserang oleh penjajah dan tidak ada balasan berarti dari Nggak dibalas. Latakia itu luas banget, itu dikirim rudal balistik sama Israel, itu satu wilayah itu hancur lebur tuh. Katanya sih gudang senjata, tapi nggak dibalas sama sekali. Dan itu banyak bang, bukan sekali dua kali, banyak banget. Bahkan sepanjang perang Tufanul Aqsa aja itu terus-terusan nggak berhenti. Sebelum Tufanul Aqsa pun setiap harinya tuh masih ada aja gitu Israel melakukan serangan-serangan gitu. Kenapa dia obsesi banget dengan daerah itu ya? Nah, gimana ya? Strategisnya. Suriah itu negara paling strategis bang dari zaman dahulu, dari bangsa Romawi memperebutkan Suriah dari zaman dahulu, dan memang perang akhir zaman itu di negeri Syam yang Suriah ini bang, pasukan-pasukan terbaik bakal berkumpul di negeri Syam. Dan apa yang terjadi hari ini, kita bilangnya damai nih, berhasil direbut. Itu paling beberapa tahun sebentar kemungkinan bakal wallahu alam ya bisa jadi bergejolak lagi, karena memang negeri ini negeri yang akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan di bagi umat Islam yang ada di sana gitu. Karena kan penaklukan Al-Quds ini kan sampai akhir zaman ya bang ya. Iya, ini proses yang ongoing terus kan, gitu. Atau mungkin mereka juga ini kali mikir yang bisa nguasain tanah Syam itu nguasain dunia, dipikir gitu kali ya. Terus yang kedua memang ada misi kan, the Greater Israel gitu kan. Greater Israel itu Lebanon, Suriah, kemudian Yordania dan juga daerah Arab Saudi bagian utara yaitu Tabuk. Itu masuk ke dalam Greater Israel. Oh, jadi kalau Syria keambil tinggal nunggu Arab Saudi juga kena makan dong nih. Makan. Betul. Maju dah pasti bang. Itu daerah strategis banget itu negeri Syam, negeri para nabi. Gimana Arab Saudi diem aja? Itu kan yang waktu itu petanya udah keluar kan ya? Nah, ini mungkin saya mau meluruskan dulu ya. Ya terutama adalah kawan-kawan kita yang berbeda akidah dengan kita mengatakan Saudi diem aja dan seterusnya. Pertama gini, Saudi itu baru habis-habisan jihad perang melawan Syiah Hutsi yang ada di Yaman. Ya, habis-habisan. Bahkan ada sebagian pihak mengatakan Saudi itu kalah sebetulnya. Karena memang udah habis-habisan saat itu. Maka Saudi memilih untuk tidak membuka front perang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Saudi terpancing membuka front perang baru, maka yang terjadi adalah perang kedua di Timur Tengah akan terbuka di wilayah Saudi, atau di wilayah Qatar, di wilayah Bahrain, atau juga di wilayah Uni Emirat Arab. Gak jauh-jauh dari situ. Itu yang pertama. Ya kan? Nah, makanya sampai sejauh ini, Arab Saudi itu memilih tidak mengambil umpan tersebut. Karena yang dimau oleh penjajah saat ini adalah Saudi kekuatan selain Hamas menyerang mereka. Sehingga sekutu-sekutu penjajah, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Perancis mendapatkan alasan untuk menginvasi negara tersebut. Itu loh. Oh, sebenarnya berarti Israel lagi ngelempar tender ini, maksudnya lagi ngelempar ke Amerika untuk lebih all out support mereka gitu.
Nah sekarang Amerika nih lagi berhitung kali ya kan, kalau nggak salah ekonominya juga lagi bermasalah mereka kan nih. Secara ekonomi lagi turun, kemudian juga Ukraina juga begitu juga nggak disupport juga kan karena memang nggak ada kemampuan apa namanya militernya juga cuma dikasih senjata aja gitu. Dan ternyata Amerika nggak sehebat itu juga ya maksudnya pas dipikir-pikir. Nah kalau untuk pandangan dari antum semua gimana nih mengenai masa depannya berarti ini kan sebuah apa namanya sesuatu yang baru ya. Ada wacana yang mengatakan bahwa memang ya seolah-olah Syria ini diwacanakan ya akan sekuler gitu kan. Karena terdiri dari banyak apa partai gitu ya. Ataukah sebaliknya justru akan memiliki visi yang menjalankan visi dari para apa namanya ulama terdahulu gitu atau seperti apa menurut antum? Kalau saya sih ngelihatnya gini ya Bang Arya, Suriah itu belum pernah dikuasai satupun penguasa Islami. Bukan penguasa Islam ya, kalau penguasa Islam ya, tapi penguasa Islami itu belum pernah. Mengapa? Karena sejak kemerdekaan dari Perancis sampai kemudian titiknya tanggal 8 Desember kemarin ya, itu selalu dikuasai oleh penguasa yang cenderung sekuler. Cenderung sekuler. Satu itu. Nah yang kedua, kalau kita lihat kecenderungan masyarakat Suriah sendiri sangat Islami. Dan hari ini saya sesalkan ada banyak sekali orang-orang yang membenturkan antara orang-orang yang berakidah Asy'ari atau Salafi dengan orang yang berakidah Asy'ari. Tahu nggak, orang pertama yang mencetuskan perlawanan kepada Perancis dan Israel itu akidahnya Asy'ari. Syekh Izzuddin Al-Qassam yang hari ini menjadi nama brigadenya Hamas gitu loh. Satu itu. Yang kedua, di Suriah saat ini ya itu sudah gini. Kalau kita lihat sosoknya Ahmad Syara ya pemimpin barunya Suriah ini menarik juga yang ini akan bisa kita gunakan sebagai prediksi melihat Suriah di masa depan. Tadinya faksi yang dipimpin oleh Al-Julani ini, itu sangat apa ya? Kalau bisa kita bilang semi takfiri ya. Semi Takfiri. Cuma kemudian dia menyadari ketika melihat apa yang dilakukan oleh ISIS, ketika melakukan apa yang melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya beda faksi, dia sadar cara seperti ini hanya akan menciptakan Bashar yang baru. Cara seperti ini hanya akan menciptakan partai Ba'ath yang baru. Maka kemudian dia merevolusi pemahamannya, dia menjadi orang dan gerakan yang jauh lebih moderat. Gini Bang Ari, dulu di awal-awal revolusi, selain bendera Al-Liwa dan Ar-Raya, yang bendera Tauhid itu, tidak ada yang boleh berkibar di wilayah kekuasaan para mujahid. Nah ini kita bingung, tiba-tiba hening selama beberapa tahun, tahu-tahu Abu Muhammad Al-Julani itu tampil dengan bendera Suriah yang hijau, putih, hitam, bintang 3. Itu bendera demokrasi yang tadinya orang kalau ngangkat bendera itu dianggap kafir. Dan sampai hari ini pun masih ada yang bilang begitu, ulama-ulama yang dia bukan ulama takfiri tapi gembos lah gitu bahasanya. Ente katanya menegakkan negara Islam tapi ngibarin bendera Suriah yang bendera demokrasi, gimana sih? Itu menunjukkan perubahan pandangan yang betul-betul mendasar sekali. Dan faksi-faksi yang ada di dalam pemerintahan baru hari ini adalah bukan faksi Salafi. Itu Bang Ari yang harus kita pahami. Ada faksi yang memang faksi Asy'ari. Itu yang semua orang saat itu denial bahwa ada faksi Asy'ari di sana. Bahkan tentara-tentaranya Bashar al-Assad yang di sana ada orang Sunni yang nyari duit aja jadi PNS gitu loh. Ada orang-orang Syiah bahkan ya yang memang orang Syiah gitu ya. Semuanya diampuni kecuali mereka yang pernah menjadi eksekutor. Ada sekitar 150 daftar hitam itu tidak diampuni. Tapi semua orang Syiah, tempat ibadah Syiah dan lain sebagainya, semuanya dibiarkan, diampuni. Dan saat ini tujuan pemerintahan baru sebagaimana diumumkan oleh faksi yang baru ini adalah untuk merekonsiliasi keutuhan. Bahkan mereka tuh bicara dengan faksi lawannya yang jelas-jelas sekuler komunis gitu ya, yaitu SDF. Tujuannya adalah menyatukan kembali Suriah yang sudah terpecah belah. Ini menunjukkan bahwa prioritas mereka hari ini memang tidak akan menyerang Israel. Karena kalau mereka menyerang Israel, mereka sadar bahwa mereka saja yang akan digilas, sementara rival-rivalnya akan berdiri di atas bangkainya mereka dan mengambil alih Suriah. Maka saat ini prioritas mereka adalah menyatukan Suriah, dan ke depan saya sendiri memprediksi kalaupun Suriah dijadikan negara Islam yang memang menjalankan syariat Islam, tidak akan sefrontal di negara-negara lain, akan tetapi bertahap dan pelan-pelan. Kita lihat Al-Julani tadinya tuh pakai jubah, sorban, sekarang pakai jas, dan itu sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh ISIS. Tidak mungkin dilakukan oleh ISIS. Tidak mungkin juga dilakukan oleh mujahid-mujahid yang alirannya Salafi gitu loh. Karena apa? Bagi mereka dianggap tasyabbuh. Tidak mungkin itu. Sekarang kok tiba-tiba Al-Julani pakai jas, pakai pantofel, cukur rambut kemarin di videoin, cukur rambut di pinggir jalan gitu loh. Ini ekstrim banget perubahannya.
Masya Allah. Dan tambahannya lagi memang proses dari kan banyak banyak yang bilang kalau Ahmad Sarah ini pemerintahan yang baru ini memiliki pemahaman Wahabi ISIS gitu ya kata mereka ya. Padahal itu mungkin sama kondisinya dengan Indonesia di masa lalu ya. Orang Indonesia terpengaruh dengan pemahaman tersebut. Pemahaman ISIS ini kan dulu banyak banget ya Bang Arya. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, umat Islam yang ada di Indonesia tahu bahwa kelompok ini adalah kelompok berbahaya, orang-orang yang menyembelih kaum muslimin tanpa dibawa ke mahkamah syar'i. Diadili, nggak ada diadili, langsung dibunuh di lapangan, disembelih. Bahkan waktu awal-awal itu adik kakak bisa saling bunuh zaman itu ya kan. Nah melihat itu beliau ini merubah terus karena dia tahu nih kelompok ini seperti ini. Dia mengubah faksinya itu dari yang tadinya ekstrim, dia diseleksi lagi menjadi yang semi biasa aja, sampai pada posisi sekarang itu lama banget Bang. Berubahnya itu dari Jabhat Nusra berubah ke Jabhat Fatsyam, berubah ke Hayat Tahrir Syam. Di setiap perubahan itu masih ada kelompok-kelompok takfiri yang luar biasa yang membunuh kaum muslimin, ada Jundul Aqsa, ada Hurasuddin itu. Ya gitu. Akhirnya yang sekarang ini kita melihat memang moderat banget, aneh. Kita tuh sampai mikir ini aneh banget gitu beliau ini. Tapi ya alhamdulillah karena Ana mendengar juga kalau beliau ini berkumpul dengan para ulama-ulama, diberi nasihat juga, diberi solusi juga seperti apa langkah-langkah ke depan, dan makanya apapun yang dilakukan oleh beliau saat ini, aku sendiri tuh percaya pasti udah berdasarkan bimbingan, enggak sendiri, beliau itu enggak sendiri. Bahkan baru-baru ini Turki terlibat ya, dituduh terlibat, bukan dituduh kayak memang ya terlibat, karena Badan Intelijen Turki kepalanya langsung datang ke Damaskus, disopir sama Ahmad Sarah Jolani, disopir langsung pakai jas gitu ya kan, itu kan jarang banget gitu, unik banget gitu. Apakah ini bagian dari siasah kali atau bagaimana? Ini bagian dari siasah politik yang berjalan ya? Iya, bisa jadi siasah ya, bisa jadi siasah, nggak mungkin Bang. Habis bebasin negara, kita buka front baru, wah nggak bisa. Ini lawannya bukan lawan kaleng-kaleng. Dulu perang Arab aja 5 negara yang terlibat. Gimana kalau kondisi kita, kawan-kawan kita orang-orang Arab waktu itu habis digempur, apalagi cuman negara yang baru merdeka, yang baru selesai membereskan wilayahnya, sedangkan masih ada kelompok-kelompok yang masih belum ridho lah ya, belum bersatu ya kan, belum, pasti mereka akan fokus ke situ dulu. Ketika sudah bersatu, itu pasti insya Allah jadi kuat gitu. Karena nih kelompok di dalam ini ada yang disupport sama AS juga Bang, itu namanya SDF, itu orang-orang sosialis komunis ya kan, PKK. Nah ini mereka lagi diajak untuk mengobrol, diajak untuk mengobrol bersatu gitu. Oh jadi sebenarnya mungkin ada satu, bisa aja saya salah, maksudnya dari apa yang antum sampaikan ini mungkin saja saya Jailani ya namanya, saya Jalani Ahmad Sarah ini mungkin membahasakan secara politik kali, secara komunikasi politiknya terlihat kemudian moderat gitu ya, mengenai visi misi tentunya juga dia keep sendiri gitu jatuhnya, tapi bagaimana menjalankan negaranya mungkin yang lebih terlihat soft di dunia internasional, mungkin seperti itu ya. Dan nggak terlihat sesuatu yang ibaratnya kayak ada mau perang lagi sama yang lain, itu kan nggak terlihat di mereka. Kalau misalnya waktu kita lihat Afghanistan tuh kan, ketika Amerika selesai, mereka kan justru makin kental gitu kan, ibaratnya makin negara itu kan makin kental banget. Kalau sekarang kan justru terlihat lagi agak sedikit lebih light kan gitu ya. Apakah ini juga di sudut pandang Amerika atau juga mungkin kubu Barat terlihat lebih bersahabat atau gimana?